Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3621-3623. Dev dengan lembut menepuk bahu hantu tua Gunung Iblis, yang dianggap menghibur. Fakta bahwa iblis telah mencapai titik ini pasti telah direncanakan oleh seseorang. Ada juga pertarungan antara dewa dan iblis, pasti ada seseorang di baliknya. Perang antara dewa dan iblis saat itu tidak terbatas di dunia surga dan manusia, tetapi banyak dunia lain yang terlibat dalam perang. Hantu tua, saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum ketiga ras bisa rukun satu sama lain, dan seluruh dunia akan makmur. Pada saat itu, tidak peduli apakah mereka ras manusia, ras iblis, atau ras binatang buas, mereka akan diperlakukan sama. Dev berkata dengan tenang. Saya sangat berharap hari itu akan tiba. Ada sedikit harapan di mata hantu tua Gunung Iblis. Saya tidak mengharapkan perlakuan yang sama, saya hanya berharap ada perbedaan nyata antara yang baik dan yang jahat di mata semua orang. Meskipun saya seorang kultivator iblis, saya mematuhi aturan dan menepati janji saya. Namun, beberapa orang terkenal dan baik dalam ras manusia, tidak sebaik para penggarap iblis seperti kami. Aliansi penyegelan iblis selalu menganggap diri mereka sebagai keluarga yang terkenal dan benar, dengan slogan memusnahkan iblis dan membela kebenaran, tetapi semua yang mereka lakukan sungguh tercela. Sekarang di seluruh dunia surga dan manusia, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Banyak orang di dunia surga dan manusia yang bingung. Seymour berkata dengan sedikit marah. Setelah mendengarkan kata-kata Seymour, Dev dapat memahami suasana hatinya saat ini. Awalnya saya menjaga diri saya tetap aman dan mematuhi peraturan, tetapi karena identitas saya sebagai seorang kultivator iblis, saya sering disalahpahami dan diburu. Ketika mereka berada di Lautan Tinta, Lilian dan Dustin hampir mati di sana karena status mereka sebagai pembudidaya iblis. Jika bukan karena Dev, Lilian dan Dustin sudah mati di Lautan Tinta. Sebenarnya ada apa dengan Lilian dan Dustin? Hal keterlaluan apa yang mereka lakukan? Hanya karena identitas mereka sebagai kultivator iblis yang tidak dapat diubah, mereka dimusuhi dan diburu oleh semua orang. Dev menjelaskan beberapa patah kata kepada Seymour dan hantu tua Gunung Iblis, lalu berbalik dan pergi. Adapun Julian, Helena dan yang lainnya, mereka akan tinggal di lembah roh darah untuk saat ini. Sekarang Dev lebih aman sendirian. Dengan perubahan penampilan dan auranya, tidak ada yang akan menemukannya. Jika Helena dan yang lainnya mengikutinya, seseorang pasti akan menyimpulkan identitas Dev berdasarkan keberadaan Helena dan yang lainnya. Setelah Dev pergi, Seymour membawa murid-murid puncak roh darah dan mulai turun gunung, dan membakar puncak roh darah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi puncak roh darah. Jauh di dalam gunung iblis surgawi. Dua biksu berlari dengan panik. Di antara mereka ada seorang wanita berbaju hijau, mengenakan sepotong batu giok di dadanya. Batu giok itu bersinar dengan cahaya putih redup, dan ada jejak vitalitas yang beredar. Adik perempuan, bawa ginseng naga iblis surgawi dan pergi dulu. Aku akan tinggal dan menunda waktu untukmu. Kata seorang pria berjubah hijau dengan lengan kiri terluka. Kakak, kamu terluka. Kamu sebaiknya mengambil ginseng naga iblis surgawi ini dan pergi. Aku akan menunda waktu untukmu. Wanita berbaju hijau mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat indah dari tangannya dan menyerahkannya kepada pria itu. Tetapi pria itu tidak menjawab, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, adik, berhentilah berdebat dengan saya. Kamu cepat kembali, jika tidak, maka akan terlambat untuk menyelamatkan guru. Pria itu mendorong wanita itu, lalu berbalik dan berlari kembali dengan pedang di tangan. Tapi pria itu hanya mengambil 2 langkah, dan wajahnya langsung berubah jelek. Saya melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya dan hanya satu mata mengejarnya, dan di belakangnya ada 4 pria kuat yang memegang berbagai harta karun. Begitu 5 orang ini tiba, mereka mengepung pria dan wanita itu. Kelima orang itu memiliki aura darah jahat, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa mereka adalah kultivator iblis. Rekan Taois, kita adalah kultivator iblis, jadi mengapa repot-repot memaksa satu sama lain? Jika rekan Taois bisa melepaskan aku dan adik perempuanku, sekte jiwa iblis kami pasti akan berterima kasih. Jika rekan Taois datang ke sekte jiwa iblis kami sebagai tamu, kami pasti akan menyediakan berbagai sumber daya. Pria itu berkata kepada pria bermata satu itu dengan sangat sopan.
Hahaha, apa kamu pikir aku bodoh? Aku sudah lama mengejarmu karena ginseng naga iblis surgawi di tanganmu. Siapa yang ingin menjadi tamu di sekte jiwa iblismu? Mungkin kalian dari sekte jiwa iblis akan mengambil jiwaku dan bertanya padaku bagaimana cara berlatih. Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak. Mendengar pria bermata satu berbicara tentang ginseng naga iblis surgawi, pria berjubah hijau itu langsung menjadi lebih jelek. Namun, dia masih menahan rasa panik di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, "Rekan Taois, ginseng naga iblis surgawi ini digunakan untuk menyelamatkan guruku, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Aku bisa memberimu koin roh, atau rumput peri lainnya." Berhenti bicara omong kosong, kami hanya menginginkan ginseng naga iblis surgawi, dan koin roh tidak ada gunanya. Jauh di dalam gunung iblis surgawi, tidak ada tempat untuk menghabiskan koin roh. Sekarang dengan patuh serahkan ginseng naga iblis surgawi, dan aku bisa melepaskan kalian berdua. Jika kalian tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kebetulan adik perempuanmu sangat manis. Saudara laki-lakiku sudah lama tidak bermain dengan wanita. Pria bermata satu itu menatap wanita berbaju hijau dengan sedikit keserakahan di matanya. Hahaha. Beberapa orang lainnya juga melihat wanita berbaju hijau itu dan tertawa. Pria berbaju hijau tidak berbicara, tapi aura aneh perlahan menyebar dari sekujur tubuhnya. Aura ini sangat istimewa dan memiliki perasaan yang menakjubkan. Pria bermata satu itu sepertinya tidak menyadari aura ini sama sekali, dan malah menatap pria berbaju hijau sambil mencibir. Pria itu sedikit mengernyit, keringat dingin mengucur di dahinya. Aura aneh menjadi lebih kuat dan menyebar lebih jauh. Tapi pria bermata satu di depan mereka sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ini, Dev, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba merasa tubuhnya bermasalah, dan jantungnya langsung menegang, seolah-olah jiwanya telah dipukul dengan keras. Tuan Chen, aroma ini sangat aneh. Saya merasa tidak bisa mengendalikan diri. Kata Yakub di lautan kesadaran Dev. Yakub sendiri adalah jiwa yang tersisa, dan sekarang dia sepertinya tiba-tiba ditahan oleh seseorang, mencoba menariknya menjauh dari lautan kesadaran Dev. Dev sedikit mengernyit, dan cahaya keemasan bersinar di lautan kesadaran, langsung mengalahkan aura aneh itu. Namun perasaan aneh tadi membuat Dev langsung waspada. Dia belum pernah menemukan suasana istimewa seperti ini. Dan aura ini sepertinya tidak berbahaya, tapi membuat jiwa orang-orang yang berada jauh di lubuk hati seakan terpukul. Baru saja, jiwa Dev hampir terlepas dari tubuhnya secara tak terkendali, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil jiwanya. Aku penasaran dengan aroma aneh ini. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Dev sangat penasaran, jadi dia mengikuti aura dan mengikutinya. Namun kali ini Dev telah bersiap, jiwanya sangat kuat, dan aura aneh ini tidak dapat lagi memberikan pukulan berat pada jiwa Dev. Setelah menelusuri jarak dengan hati-hati, Dev segera menemukan pria dan wanita yang sedang dikepung. Karena Dev tidak tahu siapa pihak lain itu, dia tidak bergerak, dan hanya diam-diam mengamati. Tetapi orang-orang ini semua adalah kultivator iblis, Dev dapat mengetahuinya secara sekilas. Saat ini, pria berpakaian hijau sudah banyak berkeringat dan tubuhnya sedikit gemetar. Sepertinya dia telah mencapai batasnya, tetapi orang-orang di depannya masih tidak bergerak. Hahaha, kamu tidak perlu mencoba mengendalikan jiwa kami agar kamu bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin kami tidak bersiap ketika menghadapi orang-orang dari sekte jiwa iblismu? Saat dia berbicara, pria bermata satu itu mengeluarkan mutiara seukuran ibu jarinya dari tangannya. Segera setelah itu, 4 orang lainnya juga mengeluarkan mutiara yang sama, dan kemudian memamerkannya di depan orang yang muda itu. Melihat mutiara di tangan beberapa orang, wajah pria berbaju hijau berubah menjadi sangat jelek. Mutiara pemikat jiwa. Mengapa kamu memiliki begitu banyak mutiara pemikat jiwa? Pria berbaju hijau bertanya dengan ekspresi jelek. Coba tebak, pria bermata satu itu menyeringai. Mungkinkah ada pengkhianat di sekte jiwa iblis kami dan dia memberimu mutiara pemikat jiwa? Pria berbaju hijau berkata dengan ekspresi marah. Kamu menebaknya dengan benar, tetapi bahkan jika kamu tahu bahwa ada pengkhianat di sekte jiwa iblismu, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu akan segera mati. Pria bermata satu itu tertawa terbahak-bahak. Pria berbaju hijau itu mengertakkan giginya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekte jiwa iblis. Saya tidak menyangka masih ada kultivator iblis dari sekte jiwa iblis yang masih hidup di dunia ini. Ketika Yakub mendengar bahwa pria dan wanita berpakaian hijau berasal dari sekte jiwa iblis, dia segera berseru.
Yakub, sekte macam apa sekte jiwa iblis ini? Apakah itu sekte baik atau jahat? Dev bertanya pada Yakub. Karena Yakub sangat terkejut, dia pasti tahu tentang sekte jiwa iblis ini. Tuan Chen, sekte jiwa iblis ini juga merupakan kultivator iblis, tetapi sekte kultivator iblis mereka berbeda dari kultivator iblis lainnya. Sekte mereka telah mempelajari teknik jiwa dengan sangat mendalam, dan orang-orang dari sekte jiwa iblis ini semuanya menyukai aura aneh itu, menyerang jiwa lawan. Aura aneh barusan pasti dilakukan oleh seseorang dari sekte jiwa iblis. Adapun apakah sekte jiwa iblis ini baik atau buruk, tidak ada cara untuk mengkarakterisasinya. Konon nenek moyang dari sekte jiwa iblis ini pernah menjadi raja suatu negara di dunia. Dalam pertempuran antar negara lainnya, dia memimpin 100.000 tentara. Mereka semua tewas di medan perang. Hanya raja negeri ini yang masih hidup, tapi dia sangat menyalahkan diri sendiri, jadi dia duduk di samping mayat 100.000 tentara sepanjang hari untuk mengumpulkan mayat prajuritnya sendiri. Jiwa para prajurit ini setelah kematian tidak mau pergi, dan mereka masih mengikuti raja negeri ini. Perlahan, raja negeri ini menggunakan 100.000 jiwa ini untuk memulai jalur kultivasi dan mendirikan sekte jiwa iblis, terutama untuk mempelajari jiwa. Justru karena metode budidaya alternatif sekte jiwa iblis tidak diterima oleh masyarakat kultivator iblis, sehingga mereka sering dikucilkan. Setelah perang antara dewa dan iblis, para kultivator iblis mengalami kesulitan, dan sekte jiwa iblis menjadi lebih tidak populer, dan akhirnya menghilang. Semua orang mengira sekte jiwa iblis telah punah, tetapi aku tidak menyangka bahwa sekte itu bersembunyi jauh di dalam gunung iblis surgawi. Sekte jiwa iblis tidak pernah melakukan apapun yang merugikan dunia. Mereka semua menggunakan jiwa orang mati dan tidak akan dengan mudah merebut jiwa orang yang hidup. Tapi bagaimanapun juga, menggunakan jiwa orang lain untuk berlatih bukanlah hal yang mulia, jadi sekte jiwa iblis adalah apakah itu baik atau buruk, saya tidak tahu. Yakub memberi tahu Dev asal mula sekte jiwa iblis. Adapun beberapa orang lainnya, tahukah kamu dari sekte mana mereka berasal? Dev bertanya. Aku tidak tahu, mungkin saja mereka adalah kultivator biasa, tapi mereka yang berjalan jauh di dalam gunung iblis surgawi mungkin bukanlah orang baik. Kata Yakub. Lalu, ginseng naga iblis surgawi apa yang mereka bicarakan? Apakah itu sangat berharga? Dev terus bertanya. Ini, Yakub terdiam, Tuan Chen, saya masih mengetahui beberapa hal tentang klan iblis. Jika Anda bertanya tentang gunung iblis surgawi, saya tidak tahu. Lagi pula, saya belum pernah ke gunung iblis surgawi. Tapi tampaknya ginseng naga iblis surgawi ini seharusnya adalah rumput peri yang sangat berharga, jika tidak maka rumput itu tidak akan diperebutkan. Dev berhenti berbicara dan menatap pemandangan itu dari dekat. Di antara 5 orang itu, hanya pria bermata satu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, dan yang lainnya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Dev masih bisa menangani kultivator semacam ini sendirian. Pada saat ini, wanita berbaju hijau berkata, aku akan memberimu ginseng naga iblis surgawi, bisakah kamu melepaskan kami berdua? Wanita berbaju hijau mengambil ginseng naga iblis surgawi dan berencana menyerahkannya kepada pria bermata satu. Adik, kamu tidak boleh menyerahkan ginseng naga iblis surgawi. Itu untuk menyelamatkan nyawa guru. Jika kamu menyerahkannya, guru akan mati. Pria berbaju hijau buru-buru menghentikannya. Kakak, jika kita tidak menyerahkannya, kita berdua akan mati, dan kita juga tidak akan bisa menyelamatkan ginseng naga iblis surgawi. Aku yakin guru memakluminya dan tidak akan menyalahkan kita. Saat wanita berpakaian hijau itu berbicara, dia membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan ginseng liar yang terlihat persis seperti naga. Saat ginseng naga iblis surgawi dikeluarkan, Dev merasakan gelombang energi peri datang ke wajahnya. Ginseng naga iblis surgawi ini sebenarnya mengandung energi peri yang sangat besar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di mana ginseng naga iblis surgawi tumbuh, pasti ada benda-benda yang jatuh dari langit, menyuburkan pertumbuhan ginseng naga iblis surgawi. Bersambung.